kelompok yang mendapatkan kulit luka, pemaparannya DD-nya apa-apa saja. Kelompok yang dapat modul kulit luka, kelompok kalian DD-nya apa dengan skenario kulit luka? Izin dokter, untuk kelompok 1 dapat skenario luka pada kulit itu differential diagnosisnya impetigo crustosa dan impetigo blusa. Oke. Iya ya, jadi dari skenario tersebut kalian memang skenario tutorial kan mengambang, belum full dengan pemeriksaan lanjutan, anamnesisnya juga belum secara lengkap, pemvisnya juga bahkan pemeriksaan penunjang tidak ditampilkan. Jadi harapannya dari skenario tersebut kalian menganamnesis ya secara lengkap maupun pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang sehingga diagnosis kalian bisa ditegakkan. Jadi pada skenario tersebut memang pasien skenario mengarah ke impetigo ya. Apakah dia impetigo crustosa sama bulosa ya kita lihat lagi dari pemeriksaan dari gejala yang ditimbulkan sama pemeriksaan fisik. Jadi sudah paham kan, sudah mengerti yang mana impetigo crustosa sama bulosa. Jadi kelompok lain juga pelajari ya untuk ini yang tidak mendapatkan modul luka, kulit luka. Karena pada modul tutorial 3 ada 2 modul kan, modul kulit luka sama bercak pada kulit. Jadi saling berbagi untuk pelajari juga skenario ini. Untuk modul bercak pada kulit, kelompok modul bercak pada kulit itu DD-nya apa-apa saja yang kalian bahas di kelompok kalian. Izin dokter, ada pityriasis versicolor sama morbus Hansen dok. Pityriasis versicolor, morbus Hansen, apalagi biasanya pada bercak kulit, keluhan dengan bercak kulit. Di kelompok lain, di kelompok saya kalau nggak salah itu ada pembahasan tentang pityriasis alba, ya, sama apalagi satu vitiligo, ya. Jadi sama, ya, tutorial itu kan skenario-nya mengambang, belum secara lengkap. Jadi nanti pas di SOKA itu sudah skenario kasusnya sudah lengkap, analisisnya sudah lengkap, sudah disertai pemeriksaan fisik, bahkan sudah ada juga pemeriksaan penunjang. Nah, jadi harapannya di tutorial ini kalian paham. Nah, dari skenario tersebut, beberapa DD yang keluar, nah itu kalian pelajari supaya kalian tahu mendiagnosis dari skenario tutorial itu DD-nya. Karena di SOKA sudah secara lengkap skenario kasusnya, anamnesisnya lengkap, disertai dengan pemeriksaan fisik,
Sudah bahkan ditambah dengan pemeriksaan penunjang. Ada yang ditambah dengan pemeriksaan penunjang. Oke, jadi di modul bercak kulit dipelajari juga DD-nya ya. Yang di skenario tutorial itu ada pityriasis versicolor, alba, dan MH ya. Dan MH. Terus untuk modul yang modul bercak pada kulit, semua kelompok bahas tentang pityriasis sama MH kan? Jangan sampai ada yang tidak bahas. Oke, kemudian modul berikut apalagi ya? Demam dan cacing. Untuk yang mendapatkan skenario demam, DD-nya apa-apa saja? Izin dokter, malaria dan leptospirosis dok. Oke, malaria dan leptospirosis. Iya, karena memang pada skenario tersebut keluhannya memang demam, kemudian ada nyeri kepala, nyeri otot, ya. Kalau untuk malaria, ya bagaimana tipe-tipe demamnya, itu yang kalian pelajari supaya kalian paham. Ada malaria, ada berapa dek penyebab malarianya, tipe-tipenya juga. Malaria apa saja? Falciparum, Vivax, Opal sama Paling malaria. jadi yang paling banyak di Indonesia itu Falciparum. falciparum dan Vivax dokter. iya, oke. Jadi pelajari malaria untuk malaria secara keseluruhan, tetapi kalian belajar untuk lebih detailnya ke itu falciparum dan Vivax. Karena kalau sama ya, karena di SOKA pasti sudah dilengkapi untuk anamnesisnya, PEMVIS, bahkan pemeriksaan penunjangnya. Untuk apalagi ya, cacing. Kelompok yang mendapat skenario cacing yang keluar BAB, keluar cacing, apa DD-nya apa-apa saja? Izin dok, askariasis sama ankilostomasis dok. Oke, askariasis dengan ankylostoma. Ya, jadi untuk kasus itu juga, kasus cacing, pelajari saja DD-nya dua itu untuk SOKA besok ya. Jadi yang DD-DD-nya yang paling mengarah untuk ke satu diagnosis itu yang kalian pelajari karena untuk SOKA tidak jauh-jauh diagnosisnya dari DD yang kalian bahas waktu tutorial. Hanya saja kalau di SOKA kan sudah dilengkapi untuk skenario kasus, jadi sudah harus ditegakkan diagnosis. Kalau di tutorial skenarionya mengambang sehingga memunculkan beberapa DD. Untuk tadi ya demam, belajari juga malaria, penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus, parasit, ya.
maupun bakteri. Karena ini kan dalam blok eh, kedokteran tropis, ya, di penyakit-penyakit yang berada di wilayah tropis. Untuk samakan persepsi DD tutorial sih itu saja. Ada yang mau tanyakan untuk tutorial? Jadi untuk seko besok itu, jadi pelajari saja yang dari DD yang paling mendekati, yang paling menjurus ke DD tersebut. Yang malaria tadi pelajari yang apa? Yang tadi saya tanya yang paling terbanyak ada berapa? Malaria ada berapa? Kemudian yang paling terbanyak di Indonesia apa? Dipelajari juga, ya. Ada yang mau tanya tutorial untuk SOKA, briefing SOKA? Nah, kita lanjut lagi ke OSCE nih. Aja, dokter. Iya. Izin dok, mau bertanya dok. Kira-kira eh, untuk diagnosisnya itu, skenario-nya itu seperti biasa dokter, jumlahnya. Apa itu? Jumlah skenario? Izin dokter, iya dokter. Oh, jumlah skenario untuk SOKA besok itu untuk tropis ada 5. Izin dokter, apakah kalau remedial itu diganti dokter skenario-nya? Ya, memang harusnya diganti. Harusnya diganti. Skenarionya diganti. Itu memang sudah arahan dari Prodi. Untuk jumlah besok kasus ada 5. Remedial pun 5 juga. Ada lagi mau tanya untuk SOKA? Izin bertanya, Dok. Mm-mm. Dok, untuk impetigo itu kan krustosis sama bulosa itu kan dibagi di klasifikasinya kan, Dok, berdasarkan dengan efloresensinya, Dok, yang vesikel sama bula, Dok. Itu Mm-mm. apakah kami bahas impetigo secara umum terus kami klasifikasikan ataukah harus dibagi dua begitu, Dok? Oh, langsung tidak secara umum. Kalau untuk impetigo, jadi skenario kasus yang dimunculkan saat SOKA itu adalah eh, tidak secara umum. Misalkan skenario kasusnya hanya diagnosisnya malaria. Nah, tidak malaria saja, malaria apa, dijuruskan malarianya malaria apa, ya. Jadi misalkan untuk kasusnya sudah ada, misalkan kan malaria tipe-tipe demamnya juga berbeda-beda, ya. Malaria itu tipe demamnya juga berbeda-beda. Falciparumnya tipe demamnya seperti apa, Vivax demamnya seperti apa, ya. Nah, kemudian pada pemeriksaan fisik untuk malaria kurang lebih sama, tapi pada pemeriksaan penunjang saat dilakukan pemeriksaan mikroskop apa yang terlihat? Nah, itu pasti lebih terarahkan. MP3 pun begitu. Jadi MP3 juga pemeriksaan apa efloresensinya itu ya mengarah ke apakah dia krustosa kah, apakah dia bulosa. Ya,
Izin dokter, terima kasih dokter. Oke, sudah tidak ada lagi tanya untuk Soka. Tidak ada tanya lagi untuk Soka. Lanjut nih, Osce. Lanjut Osce. Sudah, Soka sudah toh? Atau ada lagi Izin mau dok, boleh tanya? tanya, Dok. Mm-mm. Izin dok, jadi untuk Dede Soka besok itu dari skenario tutor kan dok, jadi paling kayak misalkan kalau ada cacing-cacingan keluar askariasis atau ankylostoma. Terus kalau dari itu keluar impetigo crustacea tubulosa, kemudian bisa pokoknya dari skenario tutor kan ya dok ya. Ya, untuk skenario kasus Soka dari Dede dari skenario tutorial. Untuk skenario kasus untuk Soka besok. Baik dok, terima kasih banyak dok. Iya. Saya ada lagi tanya, Soka? Pokoknya pelajari saja DD-nya. Pelajari DD dari skenario tutorial. Yang keluar dari Soka adalah itu. Tapi sudah dilengkapi dengan, sudah tidak mengambang skenarionya seperti di tutorial yang hanya DD. Untuk Soka sudah keluar secara lengkap yang tadi saya bilang. Anamnesis, pemfis, bahkan yang dipaparkan juga pemeriksaan penunjangnya. Jadi demam, misalkan tutorial demam, modul demam. Jadi modul demam yang keluar apakah demamnya karena virus, ya, demamnya karena parasit, itu dipelajari juga. Izin bertanya dok, Hmm. untuk modul demam itu diagnosanya cuma malaria sama leptospirosis dok? Ataukah ada Eh, penyebab dari virus juga? Ada yang lain juga, ada kelompok lain itu bahas juga eh apa ya kemarin demam tifoid, ada yang bahas juga demam berdarah, ya. Jadi makanya saya bilang tadi perhatikan tipe demamnya bagaimana, kemudian dari pemeriksaan fisiknya. Bahkan sudah disampaikan, dipaparkan juga nanti untuk soal Soka, pemeriksaan Izin dok, penunjang. berarti untuk DBD sama demam tifoid itu kemungkinannya keluar atau bagaimana dok? Soalnya kemarin skenario tutornya itu lebih mengarah ke malaria dan juga leptospirosis dok. Iya, betul. Jadi tetap pelajari DD-nya. Makanya saya bilang demam yang akan muncul apakah dia karena virus, apakah dia karena bakteri, apakah dia karena parasit, ya. Karena beberapa kelompok juga membahas itu. Makanya saya bilang DD-nya misalkan tadi untuk modul demam
kan ada demam, tipe demamnya bagaimana, terus dia nyeri kepala, ya rata-rata pasien mau dengan apa penyebabnya virus, bakteri, parasit, itu juga memberikan keluhan sama, nyeri kepala, mual. Nah, jadi untuk di skenario SOCA ya pastinya sudah, makanya saya bilang anamnesisnya sudah lengkap, ya, anamnesisnya sudah lengkap, ditambah sudah dipaparkan juga pemeriksaan fisik, bahkan pemeriksaan penunjang. Jadi saling tukar informasi antar kelompok yang untuk modulnya masing-masing. Ada lagi mau tanya Soka? Akan kubuktikan bahwa ku bisa. Kalau tidak ada lagi yang mau bertanya, lanjut untuk OSC. Izin dokter. Izin dokter, berarti untuk diagnosis utama tiap skenario dokter itu kemungkinan akan diangkat di skenario SOCA dokter? Iya, pokoknya Dede yang ada yang kalian di kelompok kalian, kan saya konfirmasi juga ke beberapa tutor, Dede apa yang kalian bahas. Jadi untuk pelajari apa-apa yang ada di Dede skenario tutorial, pelajari itu. Nanti saat SOCA besok, kalian baca baik-baik skenario yang sudah dilengkapi, anamnesis, penvis, bahkan pemeriksaan penunjang. Izin bertanya, Dok. Iya, Izin, Dok, kan total modul kan ada 4, Dok. Ada cacing, luka, bercak kulit, sama demam, Dok. Tapi kan ada 5 skenario, Dok. Itu kira-kira di modul mana, Dok? Yang ada 2 di apa Dek? Kira-kira apa? kira-kira di antara 4 modul itu modul apa yang ada 2 diagnosa yang keluar di SOCA, Dok? 2 modul apa yang keluar di SOCA? Izin, Dok, 2 diagnosa dari 1 modul. Modulnya yang mana, Dok, yang mungkin kira-kira keluar di SOCA, Dok? Wah, ini sudah clue ini. Ini sudah kasih tahu skenario sudah ini. Yang banyak keluar besok itu modul apa demam dari yang lain. Terima kasih, Dokter. Nah, makanya tadi saya bilang ada beberapa penyakit yang kalian bahasnya sudah secara detail, bukan kayak pertanyaan siapa tadi ya, Rika. Jadi bukan secara umum. Makanya saya bilang tadi, saya bertanya tentang malaria, kalian harus paham malaria apa saja. Selain malaria, diagnosis dari penyakit-penyakit infeksi tropis itu, apakah dia bakteri, virus. Nah, kalian harus paham tipe-tipe dari demamnya.
Sudah mengerti tipe-tipe demamnya, ditambah dengan pemeriksaan fisik, bahkan pemeriksaan penunjang, pasti kalian sudah paham diagnosisnya mengarah kemana. Ada lagi, Dek? Mau ditanya? Tidak, Dek? Ada yang tanya Soka? Ini ada yang satu device berdua ya? Kok cuma 66 nih? Yang lain Iya gimana? dokter, ada yang satu device berdua dok. Jadi capture-nya kasih tunjuk aja ya. Saya tidak mau absennya hadir kalau tidak ada ini. Capturean Zoom-nya tidak ada mukamu. Ada lagi, Dek? Mau tanya, Soka? Sudah? Kita lanjut OSCE. Jadi untuk OSCE, kan untuk CSL pada blok infeksi kedokteran tropis hanya ada 4 ya. 4 skill, yaitu anamnesis, anamnesis bercak kulit, pemeriksaan bercak kulit, kemudian kerokan, sama apusan cairan kulit. Ya, anamnesis bercak kulit apa-apa saja ya, semua penyakit namanya yang ada bercak keluhan bercak kulit. Ya, pokoknya anamnesis kelainan kulit, penyakit infeksi tropis. Tuh, pelajari sudah itu. Keluar. Dari untuk pemeriksaan bercak kulit, ya biasanya sudah tergabung dengan anamnesis, keluhannya bercak kulitnya apa, yang dilanjutkan dengan pemeriksaan bercak kulit dari skenario tersebut. Ya, untuk kasus pemeriksaan bercak kulit. Untuk kerokan kulit, ya kerokan kulit kan dipakai untuk penyakit-penyakit jamur. Ya, jadi untuk skill kerokan kulit, ya pastinya skenario-nya mengarah dari jamur, ya penyakit akibat jamur. Kalau untuk skill hapusan cairan kulit, ya pastinya MH. Ya, jadi untuk 4 skill ini pelajari untuk anamnesis bercak kulit sama pemeriksaan bercak kulitnya itu pelajari untuk penyakit-penyakit, apakah dia penyebabnya karena jamur ataukah karena bakteri,
ya untuk skenario pada anamnesis bercak kulit dan pemeriksaan fisik pemeriksaan bercak kulit. Untuk kerokan kulit ya menjurus ke skenario penyakit akibat jamur. Kalau kerokan kulit. Untuk skill keempat, hapusan cairan kulit ya pasti pada pasien MH. Itu saja. Untuk untuk OSCE blok kedokteran tropis dengan skill 4 skill labnya. Ada yang masih kurang paham untuk keempat skill tersebut, boleh tanya. Yang pastinya daftar tiliknya diambil sesuai yang sudah diberikan manual pada kalian. Dipakai daftar tilik yang saya ambil, yang kami dari PJMK ke blok kedokteran tropis ambil itu sesuai daftar tilik yang ada pada manual CSL yang sudah diberikan. Jadi itu tadi anamnesis, kemungkinan skenario anamnesis bersamaan dengan pemeriksaan bercak kulit. Lihat dulu anamnesisnya karena apa. Kalau dia karena jamur, apa sih yang harus diperiksa? Efloresensinya misalkan. Kalau untuk akibat bakteri, akibat jamur, apalagi untuk kerokan kulit, untuk skill kerokan kulit ya pasti mengarah ke jamur. Kalau untuk skenario hapusan kulit ya pasti mengarah ke MH. Kalau pemeriksaan fisik ya kalian tentukan lokasi bercaknya, jenis efloresensinya apa-apa saja. Kalau misalkan pasien datang dengan keluhan bercak putih, misalkan diarahkan untuk melakukan pemeriksaan fisik. Kalau kalian curiga dia hipoanestesia atau anestesia, apa sih yang harus kalian bikin? Ya pasti kalian sudah tahu pemeriksaan fisik apa. Kalau memang mengarah ke MH, ya jangan lupa pada pemeriksaan saraf. Pemeriksaan saraf tepinya. Izin dok, izin bertanya. Izin dok. Oh ya, di CSL hapusan cairan kulit itu kan di situ ada bersihkan kaca benda dan tulislah nomor data pasien pada bagian belakang kaca benda itu dok. Kan itu awalnya kita bersihkan objek gelasnya dok. Setelah itu kita tulis data pasien di situ kan dok. Nah habis itu baru cuci tangan. Apakah itu masuk di tilik yang steril gitu dok? Atau bagaimana dok? Apakah masuk apa? kan izin dok,
kan di CSL hapusan cairan kulit kan di daftar deliknya itu pertama bersihkan kaca benda dan tuliskan nomor atau data pasien pada belakang kaca benda. Nah, itu kan objek gelasnya sudah steril, Dok. Nah, apakah itu kita disalahkan nanti di OSC kalau misalkan kita tulis duluan atau bagaimana, Dok? Karena tidak steril, Dok. Tidak. Jadi kan siapkan alat dan bahan yang diperlukan di meja yang dekat pasien, kemudian bersihkan kaca bendanya, ya, bersihkan, baru tuliskan, tuliskan data pasien kan bukan di tempat yang akan kalian taruh spesimennya, kan? Izin, Dok. Iya, Dok. Mm. Ditempel di belakang objek gelasnya yang dia berbalikan sama yang tempat hapusannya itu, Dok. Tapi apakah itu tetap steril, Dok, atau bagaimana, Dok? Iya, kan kalian bersihkan, kan sudah setelah bersihkan, setelah bersihkan, tulis nama, tulis pakai spidol saja identitas pasien di salah satu kaca bendanya atau di belakang, istilahnya di belakang lah. Jadi di atasnya kan nanti setelah kamu lakukan pengambilan sampel, kan kamu lewatkan juga di api bunsen, kan? Untuk fiksasi keringkan preparat. Jadi kalau untuk sterilnya, ya tadi saya bilang kan belakangnya yang kalian tulis identitas, yang sebelahnya yang anggaplah di depannya, yang atasnya itu yang simpan untuk pengambilan spesimen. Begitu maksudnya desain. Izin, Dok. Apakah boleh diulang soalnya jaringan saya keluar tadi, Dok? Jadi yang desain tanyakan ini yang sudah bersihkan kaca benda, baru tulis lab, tulis nomor lab, nomor data pasien toh. Nah, jadi kan tulisnya kan di salah satu bagiannya saja. Jadi bagian yang tidak ditulis data pasien, itulah yang kalian simpan saat pengambilan sampelnya, spesimennya. Oh iya, baik, Dok. Berarti sesuai daftar tilik saja, toh. Iya, sesuaikan saja. Baik, terima kasih banyak. Oke. Izin dokter, izin bertanya dokter. Iya. Pada pemeriksaan kerokan kulit kan dokter di situ ada mengamati mengamati hasilnya itu di mikroskop dokter. Terus di penutupnya juga itu yang pengiriman kerokan kulit di situ juga ada pemerintahan pemeriksaan mikroskopis dokter. Apakah nanti jadi dilakukan 2 kali itu dokter? Nanti ada juga mikroskop pada di ruangan, terus kita lihat di mikroskop juga, dan kita setelah itu di penutup kita lakukan lagi pengiriman untuk permintaan pemeriksaan mikroskopik dokter. Jadi di ruangan kan sudah kan di ruangan kan sudah dipasang mendatar pada meja mikroskop, ya. Jadi kalian sudah lihat juga di situ. Nah, kemudian persiapan pengiriman kerokan kulit. Jadi nanti kalau memang pemeriksaannya sudah dilakukan, berarti sudah. Tapi kalau disampaikan untuk dilakukan persiapan untuk pengiriman, ya bikin untuk persiapan pengirimannya. Jadi tuliskan pengantar pengiriman kerokan kulit untuk lab yang akan diperiksakan.
Jadi data pribadi pasien, penderita, kemudian pemeriksaan yang akan diminta, ya, sama penjelasan tentang obat-obat lain atau anti jamur yang sudah dipakai. Jadi kemarin saat CSL rata-rata kan dilihat dulu, kan, dibuat kan. Nah, jadi kalau sudah dibuat ya dibuat saja, tidak perlu dikirim lagi. Bagaimana maksudnya ini, Sapa Alifah? Di kelompoknya bagaimana? Iya, izin dokter, kalau di kelompok kami itu dokter kami tidak dapat mikroskop dokter, jadi dokter Nur bilang kirim saja untuk dilihat, nanti lihat skenario-nya itu nanti ada di situ mikroskop apa tidak dokter. Iya, jadi menyesuaikan, makanya saya bilang tadi menyesuaikan juga. Kalau memang ada mikroskopnya, ya lihat saja, sampaikan. Catat apa yang Anda lihat pada mikroskop tersebut, epitel kulitnya, diaspora, berspora tidak, hifanya bagaimana. Nah, kalau memang tidak ada, ya disampaikan sesuai skenario. Kalau skenarionya bilang tidak dilakukan pemeriksaan, tidak disampaikan untuk pemeriksaan mikroskop, berarti lakukan pengiriman. Baik dokter, izin dokter, terima kasih dokter. Kalau di kelompok lain bagaimana? Untuk kulit? Izin dokter, pada CSL yang ketiga yang kerokan kulit itu kan pada setelah membuat dan meriksa sediaan basah dari kerokan kulit di bawah mikroskop, itu poin nomor 9, ambil sediaan langsung tadi dan masukkan ke dalam baskom berisi lisol, yang artinya kita ambil objek gelasnya untuk disterilkan, dihilangkan bakterinya di dalam lisol. Tapi setelah itu ada poin untuk mengirim sediaan tadi dan masukkan ke dalam amplop, dok. Itu bagaimana, dok? Kan di situ disuruh untuk dimasukkan ke dalam lisol, tapi setelah itu disuruh kirim lagi, dok. Terima kasih, dokter. Ya, jadi maksudnya kalau tadi makanya saya bilang menyesuaikan. Kalau memang mikroskopnya ada, ya buat mikroskopnya. Dilihat saja, setelah itu selesai semua alat yang sudah terpapar bakteri maupun jamur, ya simpan di lisol. Alat-alatnya seperti scalpel yang berisi scalpel beserta pisau. Toh, kalau memang tidak dilakukan, tidak ada pemeriksaan untuk mikroskop, ya pengirimannya, ya kalian kirim itu yang sudah kalian simpan di objek gelas. Jadi jangan dibuang. Tapi kalau memang sudah, ya berarti semua alat dan bahan alat yang terpapar itu bisa simpan di lisol, ya. Dan lisol kan cairan desinfektan. Baik, dokter. Terima kasih banyak, dokter. Ada lagi, Dek, mau tanya? Itu saja untuk cost-check karena 4 skill yang tadi sudah saya sampaikan, kerokan kulit pasti mengarah ke jamur,
Kalau hapusan cairan kulit, ya pasti mengarah ke MH untuk skenarionya. Begitupun dengan anamnesis dan pemeriksaan bercak kulit. Jadi kalau anamnesis, ya apakah dia di situ skenarionya tentang MH, bakal infeksi jamur, bakal infeksi virus, ya. Apakah dia bakteri lain selain non MH? Nah, jadi kamu anamnesis terstruktur secara terpimpin dari jalan utama sampai di akhir setelah kamu cross check informasi yang sudah kamu dapatkan, ya tinggalkan diagnosis seperti pada di kasus, baru dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik. Kalau pemeriksaan fisik atau pemeriksaan bercak kulit, ya dilihat apa fluoresensinya. Kalau memang mengarah ke MH, ya buat pemeriksaan. Jangan lupa pemeriksaan saraf tepi selain bercaknya. Ada lagi, Dek? Izin bertanya, Dok. Mm-mm. Izin, Dok, untuk yang hapusan cairan itu diambil di 2 tempat atau di salah satu saja, Dokter? Kenapa, Dek? Izin, Dok, untuk hapusan cairan kulit itu kan diambil di 2 lokasi, Dok, di bagian cuping telinga dan juga lesi aktif, Dokter. Terus di OSCE itu apakah diambil di 2 tempat tersebut atau salah satunya saja, Dok? Untuk hapusan ya? Dek, tunggu, wait. Yang kemarin yang diajarkan pada lesinya sama di cuping telinga dan lesi yang aktif ya? Iya, Dokter. Cuping telinga dan lesi yang aktif. Berarti ambil dua-duanya saja. Disesuaikan sama yang diajarkan. Baik, Dokter. Terima kasih, Dok. Ya. Aku akan kubuat sepandang waktu bisa bertemu. Izin, Dok, berarti di dalam ruang OSCE itu tersedia 2 objek kelas, Dok? Kenapa? Berarti tidak ada. Untuk di objek kelasnya Seharusnya iya, untuk objek kelasnya harusnya ada 2 objek kelas. Kemarin rata-rata di saat CSL hanya 1 ya.
Bukan bahwa ku Harus bukan konvensi satu real. pada Apa? dia. Fatima? Ya, dokter, saya CSL cuma satu objek les, dok. Oke, ya, nggak apa-apa. Saya lihat dulu. Seharusnya kekal pulang menderita. Apa? Ya, nanti apa? Sediakan. Jadi yang kemarin diajarkan saat CSL satu objek gelas disimpan 2 spesimen gitu. Izin dokter, di kelompok satu kemarin pas dokter Junda mengajar CSL itu satu objek gelas itu isinya 2 spesimen dokter. Oke. Iya, jadi untuk pengambilan spesimen itu satu objek gelas bisa disimpan 2 spesimen ya. Jadi nanti saat OSCE lihat saja kalau memang yang ada hanya satu, ya bisa satu objek gelas simpan di tempat yang 2 pengambilan spesimennya, lesi maupun cuping telinga. Udah lagi, Dek. Ada lagi deh mau tanyakan. Sudah ada yang mau tanya? Kalau sudah ada yang mau tanya, tutup saja ya. Bagaimana ketua kelas? Masih ada yang mau ditanyakan? Izin dokter, sepertinya sudah tidak ada, dok. Untuk apa? OSCE-nya esokannya kan Senin. Untuk OSCE nanti saya hari Senin sampaikan lagi, kayaknya dikasih mundur dari divisi ini. Divisi apa lagi? CSL OSCE. Tapi tetap untuk SOKA hari Senin. SOKA tetap pelaksanaannya hari Senin. Baik, dokter. Oke, kalau sudah ada yang mau tanya lagi, saya tutup sudah ya. Oke, saya tutup.
Dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak dokter. Oke, sama-sama. Liv ya. Seharusnya kayaknya tuh gila-gila ya. Coba memang tuh nothing apa ya apa sih ini? Indah Jawa motor service tawaran dan seharusnya transfer manual. Oke. Terus lama dan udah lama. Ya lah. Ya gambe sih. Oke. Ih, aku terlalu jauh. Ini 68 tadi kan kita cuma lihat. DP ini tadi berapa sih?
Serius.